Baik, kita mulai dengan memperhatikan IHSG ya, market. Kita lihat kelihatannya mulai berat ya di konsolidasi sini ya. Kenapa berat? Rupanya memang karena sedang menghadapi tembok besar ya, selling pressure sebesar ini. Jadi kita harus hati-hati. Yang mulai sideways, dan di sideways itu kalau kita lihat ya, selama sideways ini kan volumenya nggak terlalu gede, tetapi yang terjadi distribusi atau akumulasi kita belum tahu ya. Coba kita cek di 1 jam, chart 1 jam, ternyata ada penjualan cukup besar ya. Cukup besar ini penjualan, dan ini bukan support yang berasal dari demand ya. Ini support resistance biasa karena sudah sempat tembus atas dan bawah ya, ada gambaran aja. Ini nggak bisa kita gunakan sebagai kekuatan demand, tapi ini masih valid ya sebagai kekuatan resistance atau selling pressure karena belum ditembus ke atas, malah dia turun ke bawah ya. Di closing malah kita lihat 3 kelompok big jualan. Jadi untuk IHSG hati-hati selama sepekan ke depan ya, kecuali muncul demand baru, dan kelihatannya demandnya itu harus cukup signifikan supaya bisa menembus ini ya, selling pressure. Walaupun dia sudah cukup jauh, dimana kekuatan tingkat kualitasnya sudah kurang memadai, tetapi kelihatannya masih cukup pengaruh ya, sehingga indeks agak berat untuk naik. Jadi hati-hati saja selama sepekan ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick. Saya tadi sudah explore saham-saham yang uptrend, tetapi yang demand power-nya cenderung lebih banyak ya daripada selling pressure. Sudah saya short. Sekarang kita akan mulai lihat dari CARS. Nah, kalau ini kan saham yang baru bangkit dari harga 50. Kalau baru bangkit dari harga 50, kemudian kelihatan demand-nya bagus, belum ada kelihatan selling pressure ya, kita anggap ini targetnya itu sky is the limit ya. Waktu dia baru bangkit ada breakaway gap, lalu ada runway gap nih. Nah, runway gap kan biasanya jaraknya sama ya dengan breakaway gap, ini ke sini itu sampai dengan ini ke target ya, kira-kira dari 56 ke 60 berapa 10 ya. Nanti masih bisa ke 80-an. Jadi CARS bagi yang mau ikutan boleh silakan, tapi hati-hati karena ini saham yang baru bangkit ya. Ada sesuatu yang membuat big player-nya mulai aktif di saham ini. Oke, berikutnya Hero memang confirm ya, ini ada demand power cukup banyak, dan dia confirm beberapa kali beli ini kelompok big player, jadi kelihatannya bagus nih, nambah barang juga walaupun nggak banyak ya. Jadi yang mau ikutan Hero silahkan. Arka ini juga baru bangkit ya, apa nantinya seperti CARS ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau lihat di intraday apakah masih lanjut, ini ada spike 1 gede, kita cek dulu ya, itu apa, nggak kebaca ya. Coba lihat ini di atas apa di bawah, takutnya ini cukup di atas ya, ini selling pressure takutnya. Jadi tunggu aja, kalau dia naik nembus ke atas 64 itu baru oke ya, karena ini kan baru bergerak. Jangan spekulasi. Oke, berikutnya baut. Ini tadi ya. Lagi. Ini juga baru mulai aktif. Coba kita cek apakah akan lanjut. Wah, udah jualan. Jadi jangan ya. Kita harus tunggu, pantau dulu sampai balik badan baru kita ikutan. Nanti kan lagi bahkan Batman. 661 mungkin berarti ada satu demand baru. Pura. Ini saham-saham 50 pada bangkit nih, ada apa nih? Coba kita cek di chart 5 menit. Demand ya, tapi ada spek-spek yang tidak jelas.
Coba kita cek, mungkin ada di 1 menit kebaca, dan ternyata terbaca itu selling pressure. Jadi kelihatannya akan pullback ya. Oh, gede selling pressure ya dibandingkan tadi demand ya. Ya kecil ya demandnya ya. Lebih gede selling pressure. Jadi jangan dulu pura. Berikutnya SFAN, baru dengar. Coba kita zoom, dia tambah barang terus, tapi ada spek. Hari terakhir ada spek. Kita lihat dulu 5 menit. Sekarang udah bagus ya itu wifi IndiHome. Kamu dari halaman aja bisa. Wah, yang wifi-nya di upgrade ya? Ada, kan dikasih nanti. Duduk di pojokan kamar bapak punya Mas Ruben. Enggak, itu sekarang sudah di itu wifi-nya. Oh iya, Tarja. Kita lihat dulu ya. Nah ini untuk SFAN ada spek gede banget nih. Tapi jangan-jangan jam 3-an. Oh enggak tuh, jam 2.45. Jadi oke nih. Ini support kuat nih 1605 ya, support kuat. Tapi selain itu nggak kebaca apa-apa lagi. Coba kita zoom. Dia nggak kebaca apa-apa lagi. Coba di 5 menit tadi nggak ada ya. Udah. 1 jam. Ya, kita takutnya nanti ada spek untuk pullback ya di sini ya. Jadi paling kalau itu ada pullback ke sekitar 1.600. Lalu kita lihat lagi apakah akan bergerak atas atau enggak. Karena ini dia saham yang apa ya? Nggak terlalu liquid ya. Kok bisa kejaring sih 0,8 miliar ekspornya. Oh, pantesan. Coba dapat dulu. Oh enggak, tadi udah benar. Cuma mungkin kita ketik waktu ya. Pasang lagi berdasarkan DP. BHAT sekarang. BHAT juga baru belakangan aktif nih, dan belum ada tanda-tanda jual sih di atas. Kita lihat spek yang terakhir ya, di 5 menit demand lebih gede itu daripada selling pressure. Jadi oke, silakan yang berikutan. Baru mulai rally lagi ke atas kalau secara intraday, dan ini ada ini ya, kayak doji ya, BHT oke, silakan. Berikutnya SDRA, ini juga bagus, nggak ada tanda-tanda jual gede di atas. Paling ini ya, kita mau lihat ada spike kecil. Nah ternyata demand yang lebih gede, jadi silakan ikutan SDRA. Berikutnya NISP, kita zoom, ada selling pressure tapi ada juga spek lagi. Coba kita cek di 15 menit aja. Belum meyakinkan ya, demandnya nggak terlalu kelihatan jelas. Coba 5 menit mungkin. Ya lebih ke selling pressure, jadi jangan dulu ya untuk NISP. Berikutnya KASA. KASA lagi pullback. Ini button fishing ketiga menuju area demand 9230 ya. 820, 8 ini gede dulu deh. Ya 820, 830 turun ke situ dulu kan, baru bisa ikutan ya. Jadi tunggu dulu ya, turun ke situ dulu. Dimensi oke gede ya, bos. Nah ini coba kita, kayaknya sih nggak ada tanda-tanda jual. Coba kita lihat 5 menit. Nah, 1 menit langsung terbang ke atas dalam 1 hari. Iya, ini ada spike gede di atas, jadi
Kita tunggu aja dia tembus ke atas 66 ya, baru akan oke banget. Kalau bener tuh targetnya 78 tuh. Udah kelihatan ya sangat berhasil di sini. Berikutnya FBMP. Udah berat nih, langsung kena resisten. Kemudian ada spek nih di hari ini, cek itu apa. Ternyata demand di sini ya. Ini kecil sih, kalau atau selling pressure masih kalah sama dia ya. Jadi kalau top pullback ke 5150 lalu bisa lanjut ke atas ya. Cuman hati-hati karena ada yang akan bikin berat nih di 54 nih. Hati-hati aja. Pantau ya. Berikutnya Tugu. Ini ada spike hari ini, coba kita cek kalau itu demand udah masih lanjut ke atas, belum selesai. Ada satu spike lagi belum kelihatan di 1 menit. Kita cek. Sayang sekali nggak ketangkap ya, itu spike-nya belum ketahuan. Kalau toh ini selling pressure ya berarti bisa turun ke 1600 ya. Kita pantau kalau dia tembus ke atas 1900 itu baru akan oke banget ya, akan terbangnya lebih kuat lagi. Karena itu berarti demand ya. 1900 kita tunggu ya untuk kepastian. WG zoom, dapat demand, ada spike nih di sini, kita cek itu apa. Tidak tertangkap spike-nya tuh, kita cek di 5 menit. Ini tidak tertangkap ya, ini selling pressure tertangkap. Nah itu kelihatannya kurang bagus ya. Ini bisa selling pressure nih, jadi bisa pullback dulu nih ke 182. Jadi pantau aja dulu ya, tunggu. WG berikutnya WMPP. Ada selling pressure gede dan itu valid ya karena cuma tembus sekali di close-nya, turun membal sama support ini, maka kita butuh demand baru. Coba ini cek, ini demand bukan yang spike itu, dan ternyata lebih ke selling pressure kayak gini. Coba di 5 menit ada tuh satu lagi di 1 menit. Ini kuatirnya selling pressure karena di atas, jadi untuk WMPP jangan dulu, masih ada pullback lagi. Berikutnya GLPA, kurang liquid sebetulnya sih. Ini nggak ada tanda-tanda jual di atas, tapi lihat nih ada spike-nya tanda. Ternyata demand. Oh enggak, cuma ini doang demand. Ini bukan nih, ini udah ditembus ke bawah. Ini belum, demand cukup gede. Ya kelihatan masih lanjut ya, tapi ini nggak liquid ya. Ini ekspornya ada nggak benar. Kalau ada yang nggak liquid, di skip aja nanti. Berarti cek nanti average cap-nya. Nah ini nih yang masih oke, Pegas. Nah, kita lihat nih di spike hari ini apa. Oh, ada yang jualan kecil tapi langsung membal di situ. Jadi kelihatannya oke sih, Pegas udah ada di support. Tapi kalau dia tembus ke bawah 1940 itu bahaya ya, bisa terjun ke 1850. Jadi hati-hati ya, dipantau. Tapi secara umum masih oke. Ini masih kita anggap demand. Yang berikutnya ini nggak liquid ya. Ini liquid, rally. Bukan sorry. Cari average cap ya. Ini nggak liquid kan. Nah, Ricci masih valid, masih liquid. Coba cek di 5 menit.
Demand ini ada satu spike, kita lihat lagi apa, lihat di 1 menit. Iya, lebih ke arah demand ya. Walaupun ini bisa jadi selling pressure, tapi kalau untuk pullback paling ke 151-an ya. Jadi silakan yang mau ikutan DCI langsung atau tunggu pullback juga boleh. Masih belum selesai naiknya. WSKT ya, turunnya ada yang jualan tuh, yang jualan tapi sudah mulai berhenti ya di area demand. Kita tunggu ya, ini ini masih belum cukup besar demandnya untuk tembus ke atas lagi, jadi kita pantau dulu SKT, jangan masuk dulu. Berikutnya BSDE. Zoom. Ini ada spike gede, kita mau lihat itu apa. Wah, ternyata selling pressure ya di atas. Jadi jangan dulu untuk BSDE. Berikutnya MRAT. Oh, enak nggak ya? Itu nggak liquid. Apalagi yang liquid. Ini bull. Coba kita zoom. Kita zoom lagi. Nah, ini ada spike kemarin. Kita cek dulu itu apa. Demand ya. Demand. Jadi secara jangka pendek ini oke. Karena kalau jangka lebih menengah ternyata akan berat tuh. Jadi jangka pendek oke, mungkin sekitar 176. 176 masih bisa. Berikutnya ikut semua, coba lihat yang sini. Nah, OKAS masih liquid. OKAS juga baru mulai bergerak, coba lihat di 5 menit ada spike hari ini. Ada selling pressure yang cukup gede walaupun demand cukup besar. Ada demand, selling pressure cukup gede lagi. Demandnya lebih kecil ya, ini lebih banyak dan besar selling pressure daripada demand, jadi jangan dulu. Kita butuh demand yang baru, takutnya selesai. Berikutnya Medco. Ini luar biasa. Ini sama-sama liquid semua. Udah turun ya karena hajar di area demand. Dia masih jualan lagi di sini. Jadi kelihatannya akan berat, jadi jangan dulu ya. Ini jualan sini sama sini nih. Jangan dulu. Tunggu masuk demand. Berikutnya MSIN. Nah, ini kayaknya cakep. Coba kita cek di 15 menit. Demand 5 menit, kita mulai tanggal 24 Maret. Kalau demand nanti udah demand 24 nggak ketangkap yang terlalu lebar gerakannya. Tapi ini ada demand, jadi silakan ya MSCI masih belum selesai naiknya, masih lanjut ya. Jadi kalau break 6.300 wah terbang. Berikutnya APIK. Ini juga lagi pullback. Ini yang jualan nggak banyak nih. Nggak banyak yang turun. Jadi ini banyak kan demand, silakan ikutan. Masih banyak nih pegang barang, belum ada jualan. Berikutnya Pani. Wah, ini sakti nih sama. Ya tambah barang terus ya, kita mau lihat spek yang spek ini udah demand, ini speknya pasti kalau auto selling pressure nggak ada gunanya, tetap demand lebih kuat. Jadi ini belum selesai nih naiknya, kayaknya baru break ini ya 1200 berapa 1230, jadi makanya dia akan lanjut lebih kencang lagi. Silahkan ikutan panik, belum selesai. Berikutnya Tower. Demandnya bertambah, ini ada demand lagi pas selling pressure kecil ya. Kita mau lihat nih apa nih tanggal 19, cek di 15 menit. Demand yang jelas berarti oke nih Tower, silakan ikutan nambah barang terus di sekitar sini. Berikutnya MTEL.
Wah, sudah jelas. Kalau Tony selling pressure akan pullback ke sekitar 770 atau 780 ya. Coba cek deh ini pullback kasih. Di hari ini ada spike tuh. Nah, tadi ya. Jadi langsung silakan ikutan MTEL belum selesai. Dia rally terus. Kemudian tadi ada trim ya, trim 3 miliar rupiah masih bagus. Ini ada spek 2, coba kita cek itu apa, demand semua ya. Jadi silahkan kalau ada pullback mungkin ke sekitar 330 ya, ya kali ke segitu ya, masih mantap trim. Berikutnya kami cek outlook. Udah ahap. Nah, dia ada spike-nya, kita mau cek. Selling pressure gede, jadi jangan. Kelihatannya sudah selesai itu. Berikutnya PNBN. Teman-teman terus nggak ada perlawanan penjual nih. Iya, nggak ada perlawanan penjual, silakan ya. Ikutan PNBN. Best zoom. Ya betul, bagus. Ada demand baru lagi ya. Kenapa nih 119? Demandnya, jadi silakan oke, langsung ikutan untuk best, masih oke. Berikutnya BRMS. Coba kita pecah karena itu nggak kebaca. Wah, gede ya selling pressure-nya, jadi jangan dulu BRMS. Berikutnya Okas ya, Okas sudah tadi kan. Iya udah kayaknya Okas. Tadi apa sih? Tunggu dulu ya karena itu selling pressure cukup gede. Bali masuk ya? Enggak masuk. Terus Medco udah tadi. Udah semua ya ini. Berapa sih DP-nya? Udah habis ya. Oke, sekarang ke pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari Pak Alek ABMM. Adpo baru jualannya. Nah, ini ada spek, kita mau lihat apakah ada demand untuk menahan penurunan. Kita cek di 15 menit. Enggak, yang lebih gede selling pressure. Jadi jangan dulu untuk ABMM. Berikutnya padi dari Pak Yan. Wah, ini juga baru jual Pak Yan. Demand kecil lagi, jadi jangan dulu. Berikutnya Adro dari Pak Yan dan Pak Hadi. Wah, ini nggak kebaca tuh. Ini ada demand kecil, tapi kita mau lihat tanggal 22 tuh apa tuh. Demand bagus ya. Jadi kelihatannya Ado ini oke. Ini bukan selling pressure, ini tadinya demand yang dibiarkan tembus. Ada sesuatu BPN belain tembus, dia tahan ya, hold. Ada jualan. Ini berarti dia sudah mulai kembali ke harga beli sekitar sini. Jadi kelihatannya harusnya oke nih, bakal tembus nih ya. Silakan Ado. Berikutnya Bu Anita Arto. Serem amat ini, jualan gede nggak ada indikasi ditahan, tapi ada spike di sini. Kita cek dulu apa
Kalau tahu demand itu paling technical rebound. Cuma technical rebound ya, karena kecil sekali itu dibandingkan selling pressure di sini. Di paling ke 9.100 ya, nggak terlalu menarik. Berikutnya BBNI dari Pak Toto. Nah ini oke, ini ada spike nih 3 hari lalu apa ya, demand. Jadi silakan nih, oke BBNI ikutan ya, mantap. BFIN dari Pak Alek. Zoom, ini ada demand. Kita lihat spike 3 hari lalu itu apa? Wah, sayang selling pressure ya. Jadi jangan dulu, ini akan berat. Dia baru jualan sini, takutnya pullback lagi ke bawah ya. Ya, berikutnya Bumi. Nah ini oke, demandnya bertambah. Coba zoom lagi, ada spek nih kemarin, coba kita cek itu apa. Sayang sekali ya selling pressure ya. Iya, demandnya kecil. Ini jebakan Batman nih, hati-hati. Jangan dulu ya Bumi, kita butuh demand baru oke. Berikutnya Chen dari Pak Toto. Ada spike, kita cek itu apa. Selling pressure. Enggak deh, ini lihat lagi nih apa nih. Itu gede banget. Tapi kalau panjang ya susah juga kebaca. Kebaca, selling pressure tetap kebaca. Jadi Chan jangan dulu ya, masih jualan terus. LP dari Pak Toto, LP. Oh ada ya, pasang baru. Wah ini demandnya gede banget. Kita mau lihat selama dia satu itu ngapain. Oh demand juga tuh gede. Gede ya demandnya ya. Tapi saya baru jualan ya. Ini dia akan pullback dulu nih, mungkin sekitar 260 dulu nih. Jadi jangan dulu ya. Lagian saham baru belum kebaca semua ya, masih banyak kosong tuh. Masih hati-hati. Elsa dari Pak Hardi. Nah ada spike hari ini, cek dulu di 5 menit. Selling pressure, jangan ya. Langsung udahan di hari ini. Berikutnya EMTK Paret. Selling pressure juga. Jualan 2 kali tuh, jangan dulu ya. Berikutnya energi Ibu Anita. Oke. Ya. Energi ya. Kristen. Wah ini demand gede banget nih. Cakep ini. Silakan energi ya. Masih bisa ke 280, kalau demand pertama ini bisa tembus nih. Silakan nih, cakep. 3 kelompok kita beli. Berikutnya brand dari Pak Yan. Ini apa nih, kita lihat dulu ya. Dia memang terbanting lagi ke area demand, tapi kita mau lihat itu jualan lagi. Jualannya gede. Oh ada demand. Oh, selling pressure tuh lumayan gede. Ada demand, ketahannya sama selling pressure-nya. Langsung ada demand lagi baru situ. Selling pressure ada lagi, demand ada lagi nggak? Oh ada demand lagi ya. Perang nih rupanya antara penjual dan pembeli gede ya.
tapi secara umum masih gedean demand kalau saya lihat tadi. Jadi silakan ikutan tren, mumpung lagi dikasih murah. Kalau break lagi ke atas ini, wah baru rally ya. Rally ini dia lagi break up trennya sebentar, pullback dulu. Mudah-mudahan bukan bearish ya. Tapi kelihatannya sih demandnya kuat. Jadi silakan nih, mumpung dikasih murah. Berikutnya Harum Bu Anita. Wah, masih kalah sama selling pressure ya. Jadi jangan dulu. Harum. Kita butuh demand baru bisa berani ya. Item G Pak Hardi. Waduh, gede banget ini. Yang jualan ini jebakan Batman ya, hati-hati ya. Berikutnya Kios dari Bu Anita. Dia ada button fishing di area demand ya. Ini jualan dua nih. Coba lihat kalau tag ini apa sih? Kayaknya jualan juga nih. Iya jualan nih. Waduh beri. Dua jualan nih bisa break. Demandnya jauh lagi di bawah. Jadi bisa turun ke 350 ya, sekitar situ ya. 310 sampai 350. Jadi jangan dulu nih. Kecuali muncul demand baru ya, baru akan berani. Oke, berikutnya MAPI dari Pak Toto. Ini akan jualan dulu ya, demandnya belum ketangkap lagi. Coba lihat di 1 jam mungkin ketangkap demandnya. Di sini ya. Tapi ini terlalu panjang nih, mungkin kita pakai yang ini. Di daerah 975 ya. Mati di rumah kayaknya sih sudah di support ya, ini udah pada naik semua nih. Jadi silakan nih MAPI ikutan, kayaknya saatnya dia rebound ke atas ya. Ini bukan selling pressure karena sudah sempat ditembus ke atas, jadi abaikan aja. Demandnya nih yang ini masih valid ya. Ini bukan demandnya, ini masih valid. Nah ini valid, ini demandnya ini. Karena dia cuma tembus sekali ya. Silakan ikutan MAPI nih. Mudah-mudahan dia benar rally ya. Ini karena jualannya nggak gede sih. Oke, berikutnya PTBA Pak Hadi. Wah, ini lihat spike yang kemarin dulu. Pastikan dulu itu apa. Dan ternyata selling pressure yang gede di atas tuh. Sampai demandnya dibiarin tembus ya karena udah KO kalah dia sama yang di atas. Jadi jangan dulu PTBA. Berikutnya PTPP dari Pak Yang. PTPP bagus ini, tapi takutnya ada pecah aja ya, takutnya itu selling pressure yang gede. Demand itu tapi selling pressure juga gede. 15 menit kayaknya lebih gede selling pressure, jadi jangan dulu ya untuk PTPP, ditunggu. SRTG Pak Alek. Wah ini jualan gede, jadi jangan ya. Telkom Pak Alek. Nah, ini udah jualan gede nih. Ini langsung ke banting. Kita kayaknya butuh demand, butuh ini, tunggu balik badan aja deh, lebih aman ya. Coba di 15 menit ya, banyakkan demand kan, jadi tunggu saatnya. Berikutnya TPIA. Ya gede selling pressure, ini ada demand tapi bukan demand ya. Ini kita mau cek nih follow spike 15 menit nih. Tadi juga ya yang terdekat
kalah nih, ini demand tapi kalah sama selling pressure. Jadi TP jangan dulu ya, banyakkan di selling pressure. UNTR ini ada yang beli kecil tapi ya cuma satu kelompok declare itu di banyak kecil, pasti KO nih sama selling pressure ini, jadi jangan dulu. UNPR Pak Toto ini demand, ini yang jualan kecil tapi dibiarin turun ya. Coba kita pecah deh, mau lihat apa yang terjadi. Iya, dia jualan lagi ya di tanggal 25, jadi jangan ya. Jadi berikutnya Wika dari Pak Yan. Ada spike, kita lihat dulu itu apa. Ternyata market sepekan nggak terlalu oke nih. Nah ini ada demand, ada selling pressure, dia turun udah ketahan demand. Kalau tahun naik nih nggak jauh-jauh ya, karena ada resisten di sini paling 1070, nggak menarik untuk capital gain ya, jadi jangan dulu. Nah ini taking kayaknya oke nih untuk intraday, oke. Coba lihat yang di daily. Wah iya nih, bagus nih demand ini, tambah demand ini pasti tembus ya. Tunggu mana nih? Selling pressure paling yang ini ya, yang ini nih. Kayaknya sih ya cukup berat juga ya, tapi terlalu lebar. Jadi mungkin masih bisa lah, kasih kita 7.000 ya. Silakan nih TKIM. Berikutnya Pak Nuri Wonot Indi. Nah ini sih oke. Targetnya 3050. Ini dia udah lewatin 3050 dengan demand gede itu. Silakan. Ya lumayan sih. Kecil capital gainnya, tapi kayaknya bakal tembus nih. Karena udah banyak demand baru pasti tuh kan. Bakal tembus nih 3150. Ya mantap tuh. Silakan Indi. Agro. Aduh jangan gede banget ya. Antam. Ini juga lebih gede yang jualan ya, jadi jangan dulu. Oke, udah habis. Untuk fundamental nanti yang akan buat tindak aman ya.